Teror terus mengancam di tengah masyarakat, khususnya menyasar personel Polri. Yang terbaru adalah peristiwa penembakan Bribka Soekardi di depan gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Siapakah pelaku teror terhadap polisi belakangan ini? Apakah ada motif serta pesan khusus yang ingin disampaikan pelaku kepada institusi Polri dalam serentetan teror belakangan ini? Untuk membahasnya bersama kami telah hadir pengamat kepolisian yang juga mantan Gubernur PT IKA Irjen Polisi Purnawirawan Farouk Muhammad dan pengamat intelijen Nurudin Lazuardi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Saya mungkin ke Pak Farouk dulu. Pak Farouk, kini pelaku teror menjadikan polisi sebagai target mereka. Modus operandinya digunakan pun terbilang cukup berani. Apa yang menurut Anda yang menjadi tujuan utama di balik semua serangan ini? Pertama kita lihat dia hanya sekedar ini oleh suatu small group gitu. Dia sekedar untuk menunjukkan eksistensi rasa ini, karena ini kalau belum tentu juga kelompok teror ya, anti terorisme, bisa juga ada kelompok lain gitu. Ada kelompok lain juga yang melakukan hal sama hanya untuk sekedar menunjukkan rasa balas dendam gitu karena kekesalan dan lain sebagainya gitu. Itu yang, tapi kalau bisa juga saya mengamati kejadian ini, kalau kita kaitkan dia ingin punya mungkin nanti suatu hal yang lebih besar lagi. Tapi trennya dari akhir bulan Juli sampai sekarang yang disasar memang melulu polisi. Apakah ini ada suatu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan kaitannya dengan menyampaikan sebuah pesan mungkin terhadap institusi yang berkaitan? Ya memang kalau ya polisi jadi sasaran. Kalau kaitkan dengan suatu tujuan, ada suatu motif lebih kepada politis ya, itu memang sasarannya harus di situ. Kalau polisi sudah dijatuhkan mentalnya, itu maka akan seluruh sendi-sendi bangsa ini akan tergoyang semua gitu. Jadi apalagi akan menghambat, saya khawatirkan dihadapkan kepada kondisi ekonomi yang jelek gitu, lagi begini, terus masyarakat dibikin lagi rasa ini, satu kan polisi yang harus jadi sasarannya. Tapi saya belum melihat tanda-tanda. Ini baru beberapa kali, jadi ini sifatnya masih oleh small group, dia hanya untuk menunjukkan kekesalannya. Walaupun pada saat frekuensinya cukup signifikan ya, 5 penembakan dalam 2 bulan terakhir di sekitar Jabodetabek saja. Cuma saya optimisnya itu kalau ini saya mengamati ada klaim dari Polri bahwa ada kesamaan modus, berarti ini kecil, small group, mungkin ya relatif tidak akan banyak, asal bisa ketangkap ini. Baik, saya beralih ke Pak Nurudin sejenak. Pak, menurut Anda analisa pelakunya seperti apa? Apakah ini kriminal biasa yang memang secara sporadis, secara kebetulan terjadi dan bermunculan dalam bulan terakhir, atau ini kelompok teroris yang menyasar satu institusi yang sama, atau bagaimana? Kalau prinsip saya dari berbagai peristiwa itu, selama pelaku belum terungkap, sampai kapanpun yang namanya sebuah peristiwa tidak akan terlihat motifnya. Dari kalau dari beberapa teori ya memang ini harus ada fakta dulu, harus ada bukti, ada korban, ada pelaku, ya kan, dimatchkan dengan TKP, ya kan. Dari situ baru ketemu benar nih motif yang benar seperti apa. Kalau di organ ini nggak ada yang tidak match, pasti ada sesuatu yang salah. Pengamatan Anda dari kelima lokasi tempat terjadinya penembakan dalam 2 bulan terakhir, tentunya ada beberapa kesamaan walaupun ada juga beberapa perbedaan. Analisa Anda? Kalau saya melihat dari 4 penembakan sebelumnya dan yang terakhir di KPK yang kelima, itu 4 ini ada kesamaan. Ada banyak kesamaan, sementara kalau yang KPK, di KPK depan KPK Kuningan ini, hanya ada satu kesamaan aja di antara berbagai menggunakan sepeda motor ditunggangi. Enggak hanya masalah itu. Jadi dari 5 ini kesamaannya satu, korbannya adalah polisi. Betul. Ya, betul. Tapi dari mulai waktu, tempat, pemilihan momen, situasi, sarana dan prasarana, yang di Kuningan dengan yang 4 ini berbeda sekali. Waktu, waktu dengan 4 sebelumnya adalah kesamaannya dengan Pondok Aren jam 10, yang lainnya dini hari. Tetapi kesamaan ini akan terabaikan dengan tempat. Kalau di Pondok Aren itu tempatnya itu gelap sekali, gelap, tidak ada lampu penerangan jalan, tidak ada orang lewat. Kalau di KPK terang bendera, masih banyak orang, banyak peralatan canggih, banyak gedung. Istilahnya di situ adalah sebuah objek vital. Dan pelaku berani melakukan seperti itu. Apakah itu karakteristik pelaku-pelaku yang memang melakukan aksi sebelumnya? Saya yakin kalau berdasarkan teori kriminologi itu tidak akan mungkin. Karena dalam teori kriminologi bahwa salah satu ciri khas pelaku-pelaku tindak pidana itu dia memiliki gaya masing-masing.
Gaya itu tidak mungkin berubah dengan cepat. Itu butuh waktu, ada timingnya. Ini waktunya hanya 1 bulan, dia bisa berubah secepat itu. Kalau ada kesamaan pasti akan sudah terdeteksi dari sekarang Iya. ya, karena jaraknya memang dalam 2 bulan terakhir. Tapi seperti yang menarik sekali disampaikan oleh Pak Farouk tadi, polisi ini kan simbol mengayomi dan melindungi masyarakat ya. Mungkinkah ada sekelompok orang yang memang ingin secara sengaja ingin melemahkan sinyal, memberikan sinyal pesan rasa keamanan bagi masyarakat yang harusnya melindungi, ternyata sebegitu mudahnya dilakukan penyerangan. Dan Seperti itu. bukan tidak mungkin. Jadi mereka sudah menyadari, oh ya, polisi akan mulai mengidentifikasi modusnya itu dengan untuk melihat sumbernya, pelakunya itu siapa, grupnya. Dia mulai mengalihkan ini. Kalau di sini perbedaannya bukan sesuatu juga, kita tidak selalu harus melihat kesamaan. Kesamaan kok 1, 2, 3, oh ini kita harus lihat juga ada perbedaan. Jadi kalau yang sebelumnya itu polisi yang boleh dikata dia lagi tidak action melaksanakan tugas. Ini sudah dia action, dia sedang mengawal. Ini saya lebih itu untuk memberikan pesan dan kesan kepada polisinya sendiri. Ini mesti dari kelompok yang bersaing soal bisnis pengawalan. Ini kan lagi pengawalan. Sehingga ini akan memberikan kesan, oh ini kalau begitu kelompok preman ini. Karena dia polisi mengawal, dia punya kehilangan Kehilangan mata pencariannya. Ini akan memberikan kesan, wah ini preman gitu. Bisa juga gitu. Padahal sebenarnya modus lain dia tidak bisa sembunyikan. Karena tadi itu dia nggak bisa dalam waktu seketika. Baik, Pak Farouk dan Pak Nurdin, kita akan semakin dalami topik ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di dialog pemirsa. Pak Nurdin, tentunya kita berharap dan Pak Farouk juga akan segera terungkap segala sesuatu yang mengenai kasus ini. Tapi menurut pengamatan Anda, apa sih yang membuat begitu sulitnya pihak kepolisian mengungkap teror terhadap polisi ini sejak kejadian pertama pada waktu di Cirende, Lantas Pamulang, Pondok Aren, padahal korbannya adalah rekan mereka sendiri seperti itu? Kalau dibilang sulit, sepertinya enggak juga ya, karena kemampuan Polri sekarang saya lihat sih sudah semakin meningkat dalam hal proses Mindik ya, administrasi penyidikan. Tapi 2 bulan lebih waktu yang cukup lama untuk serangkaian bahkan tersangka pun atau penangkapan pun belum ada. Dalam sebuah pengungkapan sebuah kasus, kita tidak bisa mengatakan itu lama atau cepat. Coba kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika, di Eropa, seberapa lama mereka mengungkap kasus pembunuhan? Saya belum pernah melihat ada yang dalam waktu cepat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi justru yang berangkai. Kalau terkait yang terjadi di Indonesia, teror yang terjadi di dunia, Indonesia nomor 1. Kita ada statistiknya, jelas pengungkapannya sangat bagus, nah kan? Nah, yang terjadi sekarang ini bukan masalah susah, tetapi bagaimana mengumpulkan bukti-bukti hukum yang menguatkan bahwa ini yang melakukan ini loh, sehingga kemudian bisa dilakukan penindakan, penangkapan. Dulu Azhari menangkap, dia ditetapkan jadi tersangka sampai di PU berapa lama? Nurdinanto berapa lama? Tahun? Dulu Matin berapa lama? Ini baru loh ini. Baru terungkap bahwa ini ada Nurul Haq, ini apa Hendy. Apakah sudah pasti mereka ini eksekutor? Artinya masyarakat masih harus bersabar nih ya Pak Farouk, tapi menurut Anda tentunya akan ada konsekuensi dalam potensi penyebaban kepanikan publik. Betul. Kalau memang ini terus-menerus kita katakan belum lama memang normalnya 1-2 tahun. Iya, betul. Sebenarnya polisi, kalau dari hasil pantauan saya, polisi sudah bisa mengidentifikasi pelakunya. Jadi persoalan lama dan tidaknya itu pada proses pengejarannya. Ini yang lama ini. Polisi sudah bisa ada gambaran kira-kira siapa di balik itu semua ini. Sudah bahkan foto apapun mereka sudah bisa membuat itu. Gitu. Jadi ya saya setuju Pak Nurdin tadi itu memang mengejarnya, karena ini lagi menguatkan pelaku ini satu profesional dia ahli skillnya hebat sekali dan dia terorganisir, terlepas apakah terorganisirnya itu formal terorganisir atau non formal, bukan informal, non formal grup, dia organized crime, dia non formal artinya dia akan mudah. Jadi orang-orang kelompok-kelompok ini mudah dia udah tahu polisi kan dia akan menggunakan IT. Jadi untuk mengejarnya dia akan meminimalisasi pengguna IT. Tetapi karena dia grup, ada teman lainnya yang pendampingnya yang akan terus membuat dia semakin tersembunyi. Karena walaupun tentunya pihak kepolisian harus berhati-hati dalam mengungkap kasus ini, tetap saja harus diperhatikan bahwa jangan sampai semakin lama kasus ini terungkap, ada juga dampak sosial yang harus dikhawatirkan ketika masyarakat melihat
Semakin Ada solid seperti opini yang terbentuk bahwa polisi tidak bisa melindungi institusinya sendiri dari teror. Yang lebih bahaya lagi, solid di dalam polisinya sendiri. Jadi dampak kepada masyarakat ini yang saya harus minta perhatian dari polisi, harus bersikap pimpinan polisi. Gimana caranya melindungi korpsnya dulu untuk mengayomi membangkitkan. anggotanya juga. Iya, mengayomi dan sekaligus membangkitkan semangatnya. Kalau enggak, kalau mereka down semua sekarang, wah, saya khawatir tanda-tanda down itu sudah terjadi karena saya kaitkan dengan beberapa pengungkapan kasus seperti teror seperti di mana gitu. Salah satunya yang mungkin kalau ini waktu itu dibicarakan. Jadi anggota polisi maunya itu dia sudah tidak ada keberaniannya, sudah berkurang karena tidak ada jaminan dari negara, dari polisi bahwa mereka low so what gitu. Jadi kejadian di Poso ketika mereka aduh Pak lebih kita nunggu di sini aja lah. Apalagi kalau sudah ada beberapa yang malah takut untuk pakai seragam ya Pak Farouk ya. Sempat saya baca juga di sebuah media akan ada himbauan juga untuk demi keamanan para personel pulang dari tugas untuk tidak memakai seragamnya dulu untuk menghindari serangan seperti ini. Ini bagaimana nih? Ini juga kan ada dampak psikologis ya bagi masyarakat kalau kemudian polisi mengambil langkah ini. Polisinya sendiri saja sudah takut. Gimana Pak? Sebenarnya tidak. Memang ada suatu anunya itu polisi di dalam daerah-daerah terutama urban, di dalam urban. Polisi itu memang kalau sudah maju gitu ya, dia harus seminimal mungkin melaksanakan tugas orang diri. Dia jadi single fighter tuh nggak bisa lagi oleh polisi kecuali yang rural apa ya itu yang jadi bukan hanya dia nggak boleh seragam tadi dia menghindarkan diri. Ini kan kejadian seorang diri juga. Coba lihat. Oke, Mas Udin bagaimana Anda melihatnya? Kalau dari zaman dahulu itu yang namanya near enemy dari para pelaku tindak pidana kriminal itu adalah selalu polisi. Jadi polisi menjadi target tuh suatu hal yang universal, tuh wajar ya. Nah, tapi di Indonesia ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau saya melihat bahwa ada peristiwa A, ada peristiwa B, ada peristiwa C. Selalu ada ini pemain nih, penunggang kuda di tikungan yang memanfaatkan peristiwa ini untuk dijadikan isu yang akhirnya lari ke arah konspirasi teori. Seperti simpel aja, apa yang terjadi di KPK? Oh, yang di KPK itu sepertinya ada kaitannya dengan teror kepada KPK. Karena KPK sudah mengusut kasus migas, ya kan yang begitu besar, mau menahan sejumlah tersangka orang-orang besar. Nah, ini bagi orang-orang yang punya kepentingan, mau entah politik, entah pribadi, entah kelompok sendiri, itu ditunggangin. Dan kalau kita ikut dalam pola, bahkan media ikut dalam pola permainan isu itu, masyarakat sangat disayangkan. Yang kita hadapi dalam masyarakat, bagaimana kita membuat masyarakat nyaman, semua aparat bisa bekerja dengan baik. Itu kan kita maunya seperti itu. Tentunya isu-isu itu tidak akan kita dukung seperti itu ya, di blow up-nya atau diberitakannya. Tentunya saya belum mendengar konspirasi teori seperti itu. Namun Pak Nurudin, yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana apabila polisi ini sudah ada himbauan untuk mungkin pulang tidak pakai seragam atau seperti yang dikatakan Pak Farouk tadi, sebetulnya diimbau untuk jangan single fighter. Tapi apakah itu berarti kita juga sebagai polisi harus terus jalan kemana-mana berdua atau bertiga? Kalau patroli kan memang nggak boleh sendirian ya Pak? Harus selalu kalau patroli berdua kan? Bukan patroli kan ada juga penembakan yang ketika seorang personel ini pulang dari tempatnya. Pulang itu kembali, kalau menurut saya sih kembali kepada kewaspadaan personal. Kewaspadaan, kemampuan dia menganalisa situasi. Ini harus skill-skill memang harus dimiliki. Nah, bagaimana ke depan seluruh skill-skill ini dimiliki oleh seluruh anggota. Dan bagaimana dia memetakan, saya tiap pagi berangkat dari sini ke sana. Oke. Tempat saya yang saya lalui ini dia udah mapping duluan, jadi dia merasa aman gimana. Nah, dia tahu apa yang harus dilakukan, harus seperti itu. Karena dalam satu contoh terakhir, ketika dia ditembak, dia sedang pada posisi naik motor, entah dia menelpon ya ini kalau dia menelpon sambil naik motor itu kan berarti artinya mengurangi kewaspadaan. Ya kan, anggota polisi memang harus selalu waspada, berbeda dengan masyarakat lain. Tentunya himbauannya terhadap personel polisi harus selalu waspada dan berjaga-jaga untuk membela diri ya. Tapi kalau memang sudah ditargetkan, tentunya akan terus terjadi penyerangan-penyerangan itu, bukan begitu ya? Tapi tingkat apa ya, sesuatu ancaman yang perlu dikhawatirkan, saya juga tidak begitu melihat. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang itu jauh sekali. Jadi tadi itu saya bilang saya lebih kepada ini just a small group
not a bigger one, small group dan non formal. Kalau dia betul-betul ini formal, betul, oh tidak sekedar ini. Tapi satu grup yang sama dalam kelima. Kalau kita lihat ini kan ada beberapa hanya pengalihan tadi. Apakah itu kan grup yang ada, berbeda atau yang sama? Saya melihat masih sama. Jadi ada suatu ingin menunjukkan satu, hanya ada dua ini. Dia hanya menunjukkan kekesalannya pada polisi. Kok Anda kan ini loh, nanti preman begini, seolah-olah dibuat ini preman gitu kan. Jadi polisi, kalian kenapa nggak bertindak tegas terhadap preman itu? Kalau enggak, hantam aja itu. Tapi bisa saja kebalik kan. Ini yang melakukan preman, ya biar gua aja yang main, tapi yang dituduh teroris. Itu saja terbalik. kalau teroris jelas ini. Lebih lanjut, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan semua hal ini terjadi dalam kalangan masyarakat yang ingin melakukan ini terhadap pihak kepolisian? Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, kami sudah sampai di segmen penghujung dialog kami pagi ini. Pak Nurudin, ini semua terjadi, penembakan ini jelang pergantian Kapolri, 1 tahun jelang pemilu. Menurut Anda mungkin ada kaitannya atau tidak? Kalau dari kacamata saya, bila dikatakan ini dikaitkan ada apa enggak, bisa ada, bisa tidak. Adanya, kalau dikatakan ada apa, ya ini ada yang memainkan isu ini, ya kan. Tapi kalau dikatakan tidak ada, kita juga belum tahu juga fakta sebenarnya di penembakan ini apa sih. Karena pelaku belum tertangkap. Nah kalau pelaku udah tertangkap, udah fix bener antara pelaku, TKP, barang bukti, saksi-saksi, itu udah match semua. Ini baru jelas motifnya dia apa. Selama ini belum terkumpul semua variabel-variabel ini, nggak akan pernah terungkap tuh motif. Pak Farouk, saya ingin sedikit bicara soal hakikat profesi dari kepolisian sendiri yang berkaitan erat dengan rasa percaya dari masyarakat. Dan kita tahu sendiri brutalitas aparat ini terlihat meningkat. Di media juga diberitakan, di Ogan Komering Ulu dan berbagai contoh kasus lainnya. Anda merasa ada yang salah dalam kurikulum sebagai mantan gubernur PTK? Kalau di dalam polisi sendiri saya sudah tidak melihat ya, karena relatif kurikulum itu sudah kita tata kembali. Tapi kalau distrust itu kan ya memang karena persoalan gini kan, distrust publik terhadap polisi kan, pemerintahan umumnya pada polisi khususnya. Kalau kita lihat distrustnya itu, faktor yang menyebabkan distrust itu bukan pada ilmunya. Walaupun ilmu yang menghasilkan sumber daya manusianya. Sebenarnya bukan ilmunya, ilmunya itu sudah nggak ada masalah. Artinya begini, dalam melaksanakan menunjukkan tugasnya para polisi itu dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah clear, tidak ada masalah. Secara keilmuannya. Sudah tidak ada masalah. Tapi pada prakteknya seringkali banyak oknum yang memang karena moral kan. Tentunya tidak representatif. Oke, baik, banyak oknum. Tapi tentunya apabila ada oknum yang berbuat salah, lantas konsekuensinya apa bagi si oknum? Mungkin ini yang masyarakat ingin lihat. Ketika rasa keadilan masyarakat ini terkalahkan oleh oknum yang bersembunyi di balik l'esprit de corps atau semangat melindungi sesama institusi. Ya, itu persoalan. Yang kita lihat banyak kasus-kasus terjadi. Iya, solidaritas, proteksi. Jadi kalau kaitannya apalagi tadi, kalau mau mencari seorang pemimpin Kapolri, saya hanya menghimbau, carilah orang yang tidak. Jangan lagi membudayakan praktek-praktek tradisi solidaritas tinggi dan proteksi. Kalau ada calon pemimpin, oh ini orang proteksi, oh sudahlah, nggak akan bisa. Tapi kita tahu itu masih terjadi. Ya itu yang harus kita rubah. Sekarang polisi ini kita mencoba. Salah satu contoh ini, Ugro Seno ini satu figur yang memang bagus dia. Dia nggak mau proteksi. Kalau salah ya salah, gitu. Mungkin jadi harus begitu. Itu yang ini masyarakat lihat. Kalau itu bisa dikembalikan, saya pikir. Jadi kan kita ini udah didik nih. Waktu saya jadi gubernur PTK, saya hanya minta setiap dosen, Anda jangan hanya mengalihkan ilmu, jangan hanya membuat mereka pintar, tapi ada pesan-pesan moral. Semua dosen berbicara sama, mulai profesor segala, semua berbicara sama. Oh yakin kita, mereka punya komitmen, bikin kalau mengaji pun yang Islam, yang ini, bawa ke agib, semua istri suami. Tapi begitu masuk ke lapangan, lingkungannya tidak bisa mendukung. Karena bahaya juga kalau masyarakat terus melihat ini yang di ujung tombaknya di polsek-polsek, bribda dan sebagainya ditembakin di jalanan dan jenderalnya korupsi ratusan miliar seperti itu. Iya. Pak Nurudin, ini closing statement dari Anda siang ini. Terima kasih Pak Farouk, bagaimana? Ya, kalau ini saya kembali kepada tolonglah Polri, kalian berkaca dan melihat ke dalam diri kalian sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan, solidlah, lakukan yang terbaik, kembali pada jati dirinya dia sendiri sebagai seorang pengayom, penegak hukum, pengayom yang baik bagi masyarakat, pengayom yang baik dari seorang pemimpin pada anak buahnya, dan melakukan penegakan hukum lurus seperti hukum yang sebenarnya.
sudah terlalu banyak contoh yang dipertontonkan kepada masyarakat bagaimana hukum itu tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Inilah yang menjadi ujung pangkal distrust. Sampai akhirnya yang benar aja dikatakan salah, apalagi yang salah. Itu loh, orang polisi nilang nih, ya kan? Padahal benar nih salah nih dia nih yang ditilang nih. Tapi tetap kurang ajar juga nih nyari salah kita. Nah, karena polisi kita tahu sebagai uji tombak terdepan penegakan hukum sebelum jaksa kalau hakim. kita bicara itu 98 terdepan siapa sih? Tentara. Begitu dia digoyang habislah pemerintahan. Sekarang tahun ini ya tahun-tahun sekarang ini 10 tahun terakhir terdepan siapa? Polisi. Begitu polisi digoyang, wassalam itu udah. Wassalam. Terima kasih Pak Nurudin dan juga Pak Farouk. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama Jurnal Pagi.